Hai semua, masih di edisi isi toples kue lebaran. Kali ini aku mau buat kue kering rasanya enak, wangi pandan dan ada kriuk-kriuknya. Yuk simak videonya dan nonton sampai habis ya. Kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 250 gram margarin, boleh mix dengan butter. Kemudian tambahkan 80 gram gula halus. Ini aku aduk dulu ya supaya gula halusnya tidak ngebul. Sekarang kita mixer sampai tekstur margarin lembut. Tidak perlu terlalu lama, kurang lebih 2 menitan saja. Nah, jika tekstur margarin sudah lembut, kita tambahkan 1 kuning telur. Setelah masuk kuning telur, mixernya sebentar saja, asal tercampur rata saja. Nah, sekarang kita matikan mixernya. Selanjutnya, tambahkan pasta pandan secukupnya. Sekarang kita aduk sampai warnanya merata. Selanjutnya, tambahkan 30 gram almond slice yang sudah disangrai, kemudian dicincang halus. Setelah itu tambahkan 50 gram cornflakes yang dicincang kasar atau diremas-remas sampai teksturnya kasar. Nah, ini kita aduk asal tercampur rata saja. Selanjutnya masukkan 30 gram susu bubuk. Kemudian tambahkan 30 gram tepung maizena. Selanjutnya, masukkan 350 gram terigu protein rendah. Kita masukkan tepungnya secara bertahap. Ini kita masukkan sebagian dulu. Sekarang kita saring. Sekarang kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Jangan diulek dengan tangan ya, karena akan menyebabkan kuenya keras dan padat. Sekarang kita masukkan sisa tepung. Nah, sekarang kita aduk lagi dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Sekarang kita lihat tekstur adonan. Tekstur adonannya bagus, lembut tapi tidak lengket di tangan. Siapkan bingkai kue kering untuk meratakan adonan supaya ketebalan kuenya sama. Letakkan adonan kue kering di tengah bingkai, kemudian alas atasnya dengan plastik supaya tidak lengket. Kemudian ini kita tekan-tekan, kita pipihkan dulu. Kita gilas adonan kue setebal bingkai, kurang lebih ketebalan 1 cm. Nah, jika adonannya sudah rata setebal bingkai, sekarang kita keluarkan bingkainya. Siapkan cetakan bentuk persegi yang seperti ini atau bisa juga bebas. Nah, sekarang kita cetak-cetak kue. Nah, ini hasil cetakan kuenya bentuk persegi seperti ini.
Selanjutnya, susun kue di atas loyang yang sudah dialas dengan baking paper supaya bagian bawah kue tidak cepat gosong. Sekarang kita buat bahan olesan. Siapkan 1 kuning telur, kemudian masukkan 1 sendok teh minyak sayur, kemudian diaduk sampai rata. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh kental manis. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita oles kue dengan bahan olesan yang kita buat tadi. Nah, jika sudah dioles dengan bahan olesan, sekarang kita siapkan cornflake yang sudah diremas kecil-kecil. Kemudian tambahkan topping cornflake di atas kue. Nah, jika sudah selesai diberi topping semuanya, sekarang kita panggang. Panaskan oven suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang kue selama 30 menit. Nah, jika kuenya sudah wangi, harum, artinya sudah matang. Sekarang kita angkat kuenya. Siapkan toples. Setelah kue dingin, kita susun kue ke dalam toples. Selanjutnya kita tutup, kemudian tinggal diberi stiker di atasnya. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan di share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan kuenya, cantik sekali ya. Terus bagian bawahnya juga bagus, tidak gosong. Yuk kita cobain. Rasanya enak, manisnya pas, terus ada kriuk-kriuk dari cornflakesnya. Enak banget, cocok sekali untuk isi toples kue lebaran. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue kering yang unik dan imut. Dan sepertinya ini sesuatu yang baru ya. Biasanya kue kering dibuat dengan cara dicetak atau dibentuk. Nah, kali ini kita pakai parutan yang pastinya hampir semua pasti punya parutan yang seperti ini. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, siapkan 150 gram margarin, kita masukkan ke dalam mangkok mixing. Tambahkan 75 gram gula halus. Kita masukkan gula halus sambil disaring ya, kita campur dengan margarin. Selanjutnya, kita aduk dengan spatula kayu sampai tekstur margarin lembut. Boleh pakai mixer sebentar saja, kurang lebih 2 menitan ya. Cukup sampai tekstur margarin lembut, tidak perlu sampai mengembang. Nah, kita aduk cukup sampai teksturnya lembut ya. Kemudian kita ambil 1 butir telur. Pisahkan kuning dan putih telur, kita ambil kuning telurnya saja. Masukkan kuning telur ke dalam adonan margarin, lalu kita aduk dengan spatula kayu sampai tercampur rata.
Kemudian siapkan 1 saset susu bubuk yang beratnya 30 gram. Masukkan susu bubuk ke adonan margarin dan telur. Lalu tambahkan 280 gram terigu protein rendah. Masukkan terigu ke dalam adonan sambil disaring. Sekarang kita aduk adonan dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Tips agar kue kering renyah dan tidak keras ya. Aduk adonan dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Tidak boleh mengaduk adonan langsung dengan tangan. Maksudnya jangan diulen ya. Karena kalau diulen kue kering jadi keras dan padat. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Kita lihat tekstur adonan ya. Nah, tekstur adonan kuenya bagus banget. Tekstur adonannya lembut tapi tidak lengket di tangan. Selanjutnya, kita siapkan parutan kasar yang seperti ini. Kita ambil adonan kue, lalu parut adonan kue. Kita parut seperti memarut keju. Nah, itu kelihatan ya hasil parutannya. Jadi adonannya ini bisa diparut ya. Usahakan nanti memarutnya disebar ya, jangan ditumpuk di satu tempat karena takutnya nanti bagian bawahnya akan menggumpal kalau ditumpuk. Sekarang kita lihat hasil adonan yang diparut ya. Teksturnya buyar, tidak menggumpal ya. Selanjutnya, siapkan kertas cup kecil yang biasa buat isi nastar. Jika kertas cupnya terlalu tipis, bisa didobel sampai 3 kali. Nah, sekarang ambil satu kertas cup nastar lalu masukkan adonan kue yang sudah diparut. Jangan ditekan ya, kita isi dan masukkan adonan sampai penuh. Karena biasanya kue kering akan sedikit menyusut ketika dipanggang. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Nah, kita isi adonan kue sampai penuh memunjung seperti ini. Ini kertas cupnya aku double ya sampai 3 kali. Karena kertasnya tipis sekali. Kita masukkan adonan kue, isi sampai penuh. Step terakhir, kita tambahkan trimmed sprinkles di atas kue agar tampilan kue jadi lebih cantik. Panaskan oven sebelumnya, suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang kue selama 25 menit. Nah, kuenya sudah harum. Setelah dipanggang selama 25 menit, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya, diamkan kue sampai dingin suhu ruang. Setelah kue keringnya dingin, baru kita susun dan simpan ke dalam toples. Terima kasih sudah menonton ya. Support Roslyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik icon lonceng. Nah, kue kering sarang semut sekarang sudah siap disajikan.
Bentuk kuenya bagus ya, ternyata cuma pakai parutan bisa jadi kue yang cantik. Nah, tampak bagian dalam kue seperti ini. Kita lihat ya teksturnya. Nah, tekstur kue renyah, tidak keras sama sekali ya, renyah banget. Rasanya juga enak dan manisnya pas. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lins Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue semprit coklat. Rasanya enak dan renyah. Hasil sempritnya bagus karena aku pakai bantuan alat. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Siapkan 200 gram margarin, lalu masukkan ke dalam mangkok yang agak besar atau ke dalam mangkok mixer. Kemudian tambahkan 100 gram gula halus. Ini kita mixer dulu hingga tercampur rata dan tekstur margarinnya lembut. Sebentar saja, kurang lebih 2 menitan. Nah, setelah tekstur margarin lembut, tambahkan 1 kuning telur. Ini kita mixer sebentar saja asal tercampur rata saja ya. Nah, sebentar saja ya. Sekarang kita matikan mixer. Sekarang kita masukkan 30 gram maizena. Tambahkan 25 gram susu bubuk. Lalu kita masukkan 260 gram terigu protein rendah. Tambahkan 25 gram coklat bubuk. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Ini kita aduk rata campuran tepung sambil disaring. Kita masukkan secara bertahap. Sekarang kita aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata dulu ya. Setelah itu baru kita masukkan sisa campuran tepung. Sekarang kita aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, siap digunakan. Sekarang kita siapkan dulu squid jumbo seperti ini. Aku pakai yang motif bintang terbuka ya. Nah, ini mamis alat bantunya. Ini bekas botol obat batuk yang sudah dicuci bersih, lalu aku potong bagian bawahnya seperti ini. Nah, kalau yang ini botol bekas baking powder, aku lubangi bagian bawahnya. Ukurannya kira-kira bisa masuk setengah bagian squid ya. Sekarang caranya, letakkan botol plastik lalu masukkan squid. Nah, posisinya agak menggantung ya. Kita masukkan adonan kue ke dalam squid. Kemudian tekan dengan ibu jari, kita semprotkan adonan seperti biasa. Cara melepaskannya, kita putar squidnya ya. Nah, hasilnya cantik ya, dan dengan cara ini jadi lebih mudah. Nah, hasilnya cakep ya mamis. Motifnya bisa keriting-keriting seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan topping coklat chip di bagian tengah kue semprit. Yuk sekarang kita panggang. Kita panaskan oven sebelumnya suhu 170 derajat Celcius, api bawah selama 20 menit.
Setelah itu api atas bawah selama 15 menit, kita panggang hingga matang. Nah, kuenya sudah wangi sekali ya. Sekarang kita angkat. Nah, ini kuenya sudah dingin suhu ruang, bentuknya cakep, motifnya bisa keriting-keriting gitu ya. Dan kuenya ini tidak melebar, bentuknya masih sama seperti semula. Bawahnya juga bagus, tidak gosong. Tekstur kue garing dan renyah, rasanya juga enak dan coklat banget. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, buat yang lagi cari resep kue kering, di video kali ini aku mau buat kue kering jadul, rasanya enak dan renyah. Tampilan kue terlihat cantik dengan warna-warni dari Sukade. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Siapkan wadah untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 100 gram margarin, kita mix dengan 100 gram butter. Kalau tidak mau pakai butter, boleh pakai margarin semua. Kemudian tambahkan 60 gram gula halus. Tambahkan 1 kuning telur. Kita aduk-aduk dulu supaya gulanya tidak bertebaran. Sekarang kita mixer dengan kecepatan sedang sampai tekstur margarin lembut, kurang lebih 2 menitan saja. Nah, setelah dimixer kurang lebih 2 menitan, kita matikan mixer, kemudian masukkan 60 gram Sukade. Tambahkan 20 gram kacang almond slice yang sudah dicincang kasar. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan 1 saset susu bubuk. Kemudian, tambahkan 30 gram tepung maizena. Masukkan 1/4 sendok teh baking powder. Tambahkan 275 gram terigu protein rendah, kita masukkan dulu sebagian, kemudian saring. Setelah itu kita aduk dengan spatula kayu sampai terigunya tercampur rata. Nah, ini tipsnya agar kue keringnya bisa renyah. Adonan kue ini tidak boleh diaduk dengan tangan atau diulен tangan ya, harus diaduk dengan spatula sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan sisa terigu, kemudian disaring. Kemudian kita aduk lagi dengan spatula sampai terigunya tercampur rata. Nah, setelah adonannya tercampur rata, sekarang kita tambahkan 20 gram coklat meses. Coklat mesesnya ini sengaja aku masukkan terakhir supaya tidak hancur ya, karena diaduk terus. Sekarang kita aduk adonan kue asal tercampur rata saja. Nah, seperti ini tekstur adonan kuenya bagus banget. Kita lihat ya. Nah, tekstur adonan kuenya cakep ya, lembut tapi tidak lengket di tangan. Sekarang kita ambil 1 sendok teh adonan kue, letakkan di atas loyang yang sudah dialas dengan baking paper. Setelah itu kita beri motif dengan cara ditusuk-tusuk dengan garpu sampai melebar tipis dan bentuknya bulat. Nah, setelah kuenya ditusuk-tusuk dengan garpu seperti ini, boleh tambahkan topping Sukade ya, agar tampilan kuenya jadi lebih menarik. Selanjutnya, panaskan oven sebelumnya, suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah.
kita panggang kue selama 30-40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang 15 menit, kita pindahkan ke rak tengah. Nah, setelah tercium aroma wangi kue, itu artinya kuenya sudah matang. Sekarang kita angkat. Jika kuenya sudah dingin suhu ruang, kita simpan kue ke dalam toples. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lynn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Tampilan kuenya meskipun tadi cuma ditusuk-tusuk dengan garpu, tapi kelihatan cantik dan menarik. Yuk kita cobain. Rasanya enak, teksturnya renyah banget, manisnya pas, di setiap gigitannya ada sukade, kacang almond, dan coklat meses. Enak banget. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue kering lidah kucing. Biasanya bentuk kue lidah kucing ini panjang dan oval seperti lidah kucing. Tapi kali ini aku mau buat bentuk bulat dan tanpa cetakan. Cara buatnya mudah sekali, hasilnya cakep dan super tipis. Yuk langsung saja simak videonya, nonton sampai selesai ya. Siapkan wadah mangkok untuk mencampur adonan. Kita masukkan 125 gram margarin, dimix dengan 100 gram butter. Kalau mau pakai margarin semua juga boleh. Kemudian tambahkan 70 gram gula halus. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh pasta vanila supaya kuenya harum. Ini kita aduk-aduk dulu supaya gulanya tidak bertebaran kemana-mana. Sekarang kita mixer sampai tekstur margarin lembut dan mengembang kurang lebih 8 menitan. Nah, jika tekstur margarinnya sudah lembut dan mengembang, kita masukkan 100 gram putih telur. Ini kurang lebih dari 3 butir putih telur. Kita mixer sampai tercampur rata dengan speed rendah. Kemudian masukkan sisa putih telur, mixer lagi sampai tercampur rata. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Setelah itu kita rapikan dan aduk dengan spatula. Nah, tekstur adonannya seperti ini. Selanjutnya masukkan 1 saset susu bubuk kurang lebih 30 gram. Setelah itu tambahkan 50 gram tepung maizena. Kemudian ini kita saring dulu. Selanjutnya masukkan 125 gram terigu protein rendah. Kita saring dulu terigunya. Kita aduk dulu ya supaya tepungnya tidak bertebaran. Sekarang kita mixer adonan kue lidah kucing sampai tercampur rata dengan speed rendah. Nah, jika sudah tercampur rata, kita matikan mixer, kemudian aduk dengan spatula. Nah, ini hasil akhir adonannya ya, teksturnya seperti ini. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 3 bagian, 2 bagian diambil lebih banyak, 1 bagian diambil lebih sedikit. Atau mau dibagi 3 sama rata juga boleh. Adonan yang lebih sedikit ini aku tambahkan pasta pandan secukupnya saja, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian satu bagian lagi kita tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Untuk bagian yang ketiga tidak diberi pewarna. Selanjutnya kita aduk adonan coklat sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan adonan kue lidah kucing ke dalam plastik segitiga, kemudian kita gunting ujungnya kecil saja. Selanjutnya, siapkan loyang datar.
Kita kasih margarin untuk melekatkan baking paper. Kemudian alas dengan baking paper. Setelah itu oles dengan margarin supaya kue lidah kucing tidak lengket. Sekarang kita semprot dulu adonan hijau 1 titik, kemudian bergantian dengan adonan coklat dan adonan yang kuning. Kita semprotkan bergantian sehingga nanti bentuknya seperti motif bunga. Nah, hasilnya nanti seperti ini, seperti bentuk bunga. Nah, mudah ya caranya, tinggal disemprot-semprotkan seperti ini sehingga membentuk motif bunga. Selanjutnya ini kita sudah panaskan oven sebelumnya ya, suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang kue lidah kucing selama kurang lebih 20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah kurang lebih dipanggang selama 20 menit dan kuenya juga sudah harum, kita keluarkan dari oven. Diamkan sebentar, setelah agak dingin baru kita simpan di dalam toples. Nah, setelah kuenya sudah tidak begitu panas lagi, kita lepaskan dari baking paper. Tidak lengket sama sekali ya, mudah sekali cara melepaskannya. Hasil kuenya juga cakep, bentuknya bagus dan super tipis ya, bagian bawahnya juga bagus, tidak gosong. Setelah itu kita simpan kue lidah kucing ke dalam toples. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan kue lidah kucingnya setelah kita masukkan ke dalam toples. Cantik sekali ya. Nah, seperti ini tampilan kue lidah kucingnya, bentuknya cakep dan super tipis. Nah, tekstur kuenya renyah sekali ya dan lumer di mulut. Rasa kuenya juga enak, manisnya pas, tipis-tipis, tampilan kue cakep. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.